Baik rekan-rekan, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana menggunakan software untuk membuat atau mendesain PCB dan juga bagaimana caranya membuka file-file yang saya upload dan bisa Anda download. Biasanya di setiap video link download ada di deskripsi video. Di sini saya menggunakan OrCAD versi 9,2. Baik, kita coba buka. Dan saya akan coba membuat PCB driver untuk kontrol sensor benang, mesin bordir Dahau. Baik, kita mulai. Seperti biasa, file, new. Di sini akan keluar pilihan template jika kalian mau menggunakannya. Jika tidak, klik cancel. Kita coba zoom out. Oke. Biasanya kalau pertama kali saya coba setting di bagian sistem setting. Buka di option sistem setting. Dan di sini ada menu pilihan. Ada visible grid, detail grid, place grid, routing. Untuk kolom ini saya coba samakan menjadi 25 in atau mil, karena standarnya mil. Ini untuk menggeser posisi komponen. Baik, oke. Jadi awalnya tetap di unit mil. Oke. Sekali lagi buka option sistem setting dan saya pindah ke milimeter. Di sini nilainya menjadi 0,635. Karena konversi dari mil ke milimeter. Baik. Di bagian visible grid saya isi 10 milimeter. Oke. Nah, di sini terlihat. Kita zoom in. Di antara dot ke dot ini 10 mili atau 1 senti. Baik. Kita akan mulai membuat desain PCB untuk driver sensor benang untuk menentukan jarum nomor berapa yang sensornya berfungsi. Baik. Saya akan mulai dengan IC
4514. Caranya, klik icon komponen tool, klik kanan, klik new. Di sini ada footprint. Oke. Kita cari untuk komponen IC. Di sini ada DIP 100T. Untuk komponen yang standar DIP 100T, kita coba lihat di bawahnya. Ini untuk 14 pin. Karena IC 4514 itu 24 pin, kita cari 24 pin. Nah, ini dia. Cari yang sesuai. Nah, ini dia. Ini 4514. Klik. Baik. Kita lihat, diperbesar, di zoom. Oke. Untuk menghilangkan nilai komponen, klik icon text tool, lalu blok, tekan mouse untuk yang kanan, di blok. Baik. Klik kanan, delete, atau langsung di keyboard menggunakan tab delete, bisa. Oke. Kita perkecil kembali. Jangan lupa untuk simpan dulu project pertama kita. Baik, kita simpan. Saya simpan di D dengan nama PCB samping lah, yang gampang. PCB samping. Dahau. Oke, simpan. Seterusnya saya akan cari untuk dioda. Kembali pilih tab komponen tool. Di tengah kita klik kanan, new. Kita pilih dioda. Di sini ada TM dioda. Ini dia. Banyak pilihan. Silahkan sesuaikan kebesaran sesuai dengan jenis komponen. Baik. Kita coba zoom. Dan kembali ke text tool. Dan kita buang komponennya. Delete. Lalu kita putar komponennya menggunakan di sini bisa klik kanan, rotasi, atau bisa juga diklik, tekan R di keyboard untuk memutar komponen. Baik. Dioda ini untuk input dari sensor posisi jarum yang terdapat di gearbox needle position. Oke. Lalu mencari resistor, klik kanan, new. Di sini ada TM aksial. Oke.
Baik, seperti tadi kita buang teksnya, delete, rotasi, oke, lalu kita cari transistornya, ada di TO, cari ke bawah, yang sesuai, baik. Di sini kita copy karena untuk menentukan jumlah jarum, ada 9 jarum. Jadi kita buat 9 transistor, juga 9 resistor. Kita copy saja dengan mengklik kanan, lalu disesuaikan. Dua lagi. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita siapkan lagi 9 resistor.
yang nanti keluar dari output transistor yang barusan kita siapkan. Dan kita juga menyiapkan resistor untuk kopel, karena output dari transistor nanti keluar positif, keluar negatif ya, untuk dari transistor yang pertama. Jadi kita buat kopel untuk ke negatif dari setiap resistor output dari transistor. Oke. Lalu kita siapkan lagi transistor untuk output dari driver ini. Kita buang. Lalu kita putar biasa. Kita copy resistornya. Untuk kopel nanti. Kita paskan posisinya agar rapi. Oke. Di sini kita tambah untuk kopel outputnya. Baik. Jangan lupa kita selalu simpan. Oke. Di bagian bawah kita siapkan resistor array untuk input. Di sini bisa menggunakan back konektor. Yang 5 pin. 1, 2, 3, 4, 5 pin. Oke. Dan kita juga siapkan konektor input yang dari sensor posisi jarum menggunakan 7 pin
Kita cari yang 7 pin. Oke, kita dapatkan. Baik, kita buang teksnya. Oke, lalu kita siapkan pula konektor untuk plat kabel yang menuju ke PCB sensor benang. 20 pin. Baik, kita sudah dapatkannya. Kita juga siapkan untuk konektor dari mainboard mesin bordir Dahau. 9 pin ya. Baik. Ada juga buat jumper. Oke. PCB ini menggunakan 2 buah jumper. Oke. Sekarang kita buat pembatas. Untuk pembatas PCB. Baik. Kelihatannya terlalu besar. Tinggal klik untuk diperkecil. Oke. Kita juga coba buat atau siapkan lubang untuk baut pengeboran. Oke. Setelah semua komponen yang diperlukan siap, kita tinggal
membuat sambungan antar komponen. Baik, caranya saya akan mulai dari bagian input. Pilih icon connection tool. Oke, klik di sini. Oke. Untuk reconnect mode ini diberikan off, karena kalau di bagian on, track atau koneksi antar komponen tidak akan terlihat. Baik, kita mulai lagi. Connection tool. Ini kalau mau diberikan nama silahkan. Enggak juga enggak masalah. Setelah ini klik kanan end comment. Yang kedua, oke, klik kanan end comment. Input data dari sensor posisi jarum ada 4 data. Kalau istilah elektronik itu BCD. Jadi A data, B data, C data, dan D data. Ada 4 signal yang nanti dikonversi atau di encoding oleh IC 4514 menjadi nilai-nilai tertentu. Contohnya 1, 2, 3 sesuai dengan data input dari posisi sensor posisi jarum. Baik, ini ada kesalahan. Kalau salah, kita bisa langsung sambung. Untuk menghapus koneksi, klik kanan, delete, klik, koneksinya akan kita hapus. Oke, seperti ini. Kembali lagi ke add. Baik. Oke. Untuk agar rapi atau merapikan, kalian bisa klik reconnect mode 2 kali. Dan komputer akan merapikan jalur yang terdekat. Seperti ini.
Oke, ini salah saya membuat konektor, harusnya 6 pin. Ini 7 pin. Kita coba akan ganti dulu konektornya. Ini seharusnya 6 pin. Kita akan sambung dulu sebelum dihapus. Oke. Untuk menghapusnya agar gampang, ini tinggal Anda tarik ke kira-kira yang terjauh. Karena nanti setelah kita klik di bagian reconnect mode, karena komputer mencari yang terdekat, berarti ini yang terjauh. Kita bisa hapus komponennya dengan mengklik icon komponen tool, klik, dan ini klik kanan, delete, oke. Ini juga memberikan peringatan apakah jalur yang telah disambung akan diputus. Oke, selesai. Baik. Selanjutnya kita akan sambung bagian negatif. Kalau untuk suplai tegangan, lebih baik kita berikan nama di setiap net. Seperti di sini, kita berikan negatif 12 volt. Oke. Oh, untuk IC juga terbalik saya memasangnya. Ini kita copy, posisinya terbalik, kita rotasi, dan kita sambungkan sesuai reconnect mode. Oke. Kita hapus IC yang tidak terpakai, yang salah. Oke. Baik, kita lanjut untuk negatif tadi. Ini tersambung ke transistor. Oke. Lalu kita sambung bagian positif.
Ini tersambung ke resistor. Oke. Ini salah, harusnya resistor ke negatif. Baik. Sekarang bagian data 1 sampai 9. Untuk mengetahui fungsi daripada IC ini, IC decoder 4514, silahkan rekan-rekan untuk mencarinya di Google. Oke. Ini bagian output dari transistor. Ada 9 buah transistor karena ini menentukan untuk memberikan
output positif ke sensor putus benang di bagian kepala mesin. Adapun cara kerja dari rangkaian ini nanti saya akan jelaskan di akhir video atau setelah selesai membuat jalur antar komponen. Ini bagian output posisi jarum mesin nomor 1. Jadi kalau ini aktif, sensor benang di jarum nomor 1 akan aktif. Ini untuk sensor jarum nomor 2. Dan terus berurutan. Jadi jika teman-teman punya masalah di sensor benang mesin bordir Dachau selalu menyala atau ada yang mati, coba cek transistor-transistor yang ada di PCB ini. Dan rangkaiannya silahkan kalian lihat dan cek koneksi antar komponennya. Baik, semua jalur antar komponen sudah selesai. Kita coba reconnect mode.
agar komputer merapikan jalur yang terdekat. Kita lihat. Oke. Seperti ini tampilannya. Oke. Sekarang kita coba auto routing untuk merapikan kembali dan membuat jalur secara otomatis. Oke. Di sini ada berbagai warna di jalur koneksi antar komponennya. Ini karena kita belum setting untuk layer. Jadi masih di setting multi layer. Oke, kita coba atur dulu settingnya dan kita ini unrouting dulu. For auto. Di sini ada auto. Unroute bor. Oke. Dikembalikan ke awal, hanya tersambung antar komponen. Baik. Di sini ada icon view spreadsheet layer. Oke. Di sini ada top, bottom, ground, power, dan di sini ada routing, plan. Oke. Dari mulai ground sampai ke inner 2 yang routing di blok. Klik kanan, properties. Oke. Kita pilih tidak untuk routing. Jadi yang routing cuman di bagian layer top dan bottom. Jadi hanya 2 layer untuk atas dan bawah yang diperbolehkan untuk jalur antar koneksi. Klik di sini dan next. Baik. Kita auto routing kembali. Oke, sudah selesai. Dan hasilnya seperti ini. Ini belum kita atur kebesaran daripada jalur antar komponen. Kita juga harus mengaturnya. Masuk ke tool. Pilih net, select spreadsheet. Oke. Biasanya untuk standar saya menggunakan 0,28. Jadi kita blok semua. Klik kanan, properties. Di sini saya menggunakan 0,28 mm berarti ya. 0,28. Oke. Tetapi untuk negatif dan positifnya, di sini positifnya belum ada ya. Kita coba cek dulu. Bagian positif kita cari. Ini bagian positif. Caranya mengganti nama jalur antar komponen. Pilih icon connection tool. Klik di bagian yang akan kita ganti namanya. Klik kanan. Di sini ada name net. Di sini ganti positif 12 volt. Karena rangkaian ini menggunakan 12 volt. Oke. Lalu kita kembali ke bagian net spreadsheet.
dan cari bagian positif dan negatif. Positif dan negatif kita blok, klik kanan, properties. Di sini kita berikan 1 mili, 1 mili, 1 mili. Oke. Next. Baik. Kembali auto unroot board, auto root board. Untuk Anda yang memerlukan software ini boleh dicek, linknya sudah saya siapkan di deskripsi video. Dan ini sangat penting karena saya sendiri sering menguploadnya PCB pendukung mesin bordir, dan rekan-rekan semua bisa mendownloadnya dan gratis untuk yang sudah gabung dan memilih level 3. Level 3 khas prioritas. Oke, ini juga harus besar karena ini positif. Kita lihat namenet. Di sini kita pilih positif 12B. 12 volt B. Oke. Karena ini juga 12 volt, hanya saja melewati jumper yang di bawah. Baik. Kita unroot lagi. Dan kita auto root lagi. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita belum ganti untuk ukurannya. 12B. Saya jadikan 1 mili juga. Oke. Next. Kembali unroot. Lalu auto root. Atau ada bagusnya kalau memang desainnya sudah kompleks, di sini ada repress all untuk minimize jalur antar komponen. Auto root board. Oke. Baik, rekan-rekan. Ini cara membuat desain PCB menggunakan OrCAD versi 9. Dan file-file yang saya siapkan juga bisa dibuka di software ini. Jadi aplikasi ini sangat penting untuk kita sebagai teknisi agar lebih memahami dalam mencari permasalahan kerusakan mesin-mesin bordir khususnya. Oh iya, saya lupa, kita belum memberikan nama untuk setiap komponen. Rekan bisa klik text tool, klik kanan, new. Kita isi contoh 45, 14.
Dan di sini disimpan di layer SS top. Karena kalau di layer topnya nanti akan berbenturan dengan jalur yang sudah disediakan koneksi antar komponennya. Untuk SS top atau layer SS top ini berwarna putih, jadi tidak akan mengganggu. Baik, di sini juga kita memberikan ciri khas Indo Embro 10 karena sekarang tanggal 10 bulan 10 2022. Baik, oke. Ini warna hijau. Warna hijau ini akan ditulis di bagian top layer sama dengan jalur yang diperbolehkan di top layer. Atau kalian juga bisa merubahnya ke bagian SS top agar ditulis seperti nomor-nomor komponen. Karena untuk bagian produksi PCB nanti harus memisahkannya. Oke. Baik rekan-rekan, seperti itu. Untuk yang belum paham silahkan komentar di kolom komentar. Dan sekali lagi, jika menginginkan aplikasi ini silahkan cek di deskripsi video dan download. Gratis untuk semua member. Ini desain driver untuk kontrol sensor benang. Cara kerja dari rangkaian ini bagian input berupa signal BCD masuk decoder 4514 dan menjadikan signal yang berurutan, signal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti ini. Ini yang terhubung ke bagian sensor benang di kepala mesin. Baik, untuk PCB-PCB lainnya seperti ini PCB sensor putus benang. Oke. Untuk transistor tadi ini terhubung ke PCB sensor benang ke bagian yang sebelah sini ada dioda. Ini output ke sensor biasanya per ya, spring. Atau sama juga yang ke sebelahnya lagi untuk sensor yang roll. Terhubung dari PCB driver tadi ke PCB sensor putus benang menggunakan plat kabel. Oke.
Dan ini sensor benang yang menggunakan roller, menggunakan optocoupler. Di sini sama juga. Di sini ada input 9 dari transistor tadi mengacu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 optocoupler. Jadi jika transistor P1 menyala, di sini juga akan menyala optocoupler yang pertama. Sehingga nanti yang aktif untuk sensor putus benang adalah nomor 1. Untuk lebih jelasnya, rangkaian ini silahkan download di deskripsi video. Baik rekan-rekan, terima kasih. Salam khas Indo Emro. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik subscribe dan juga mengklik tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi, karena channel khusus ini untuk saling berbagi informasi, konsultasi, perbaikan, perawatan mesin-mesin bordir, semua merek,